Orang-orang nggak makan berhari-hari, orang susah banget minum. Mereka minum dari air banjir, yang dikasih bubuk teh supaya tidak bau. Nggak ada situasi yang nggak mencekam, nggak ada situasi yang membaik itu nggak ada. Masih banyak daerah terisolasi. Nggak ada, gak usah kalian makan narasi-narasi yang coba untuk ngebelokin, bikin keadaan ini seakan-akan membaik atau something like that. Nggak. Ya, bantuannya sedikit tetapi korbannya banyak. Pemerintah ini nggak tegas, tidak dijadikan statusnya menjadi bencana nasional, dijadiin bencana nasional nggak mau, tetapi diurus juga lamban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YNH, seperti yang kita ketahui ya, beberapa pekan ini Indonesia lagi dilanda bencana ya Cah ya. Khususnya daerah Sumatera, yaitu di daerah Sumbar, Sumut, dan di Aceh. Mereka benar-benar makan seadanya. Kemudian ada yang cuma makan ubi. Pokoknya makanan mereka benar-benar butuh saat ini, apalagi di tempat-tempat terisolir. Kemudian mereka juga butuh akses karena mereka butuh listrik kan untuk penerangan dan untuk butuh handphone untuk ngecas handphone. Karena kalau nggak ada handphone mereka akan benar-benar terputus akses, nggak bisa minta tolong. Ngeri ya, maksudnya aku nggak ngebayangin kalau aku posisi di situ ya kayak gimana. Nah kalau Ica ini kebetulan keluarganya, dan Ica pun emang orang Aceh ya. Kemarin Ica juga cerita seberapa miris sih yang dilanda warga Aceh di sana sekarang itu ketika terkena bencana. Nah silakan Ca, kita sharing aja nih. Oke. Bagaimana sih kondisi yang dialami oleh warga di sana? Yang terparah itu ada 2 keluarga. Jadi sebetulnya yang kena itu banyak, cuma alhamdulillah beberapa masih terkondisi, masih dekat dengan kota, masih mudah untuk bantuan masuk. Dan untuk yang terparah itu ada 2, ada di Pantai Gelima nama daerahnya, itu di daerah Pidi atau Blangcut nama desanya. Kemudian yang terparah lagi ada di Aceh Tamiang. Itu tuh kondisinya yang di Pantai Gelima ya, mereka bilang untuk bantuan, kalau untuk di Pantai Gelima mungkin memang sudah ada bantuan alhamdulillah, tetapi nggak banyak karena memang bukan rebutan ya, bantuannya sedikit tetapi korbannya banyak. Rumahnya udah hancur, kendaraan, harta benda itu udah kebawa banjir, jadi itu rumahnya kalau mau ditempatin memang harus renovasi 100%. Kemudian kalau yang di Aceh Tamiang ini, dia di Desa Landuh namanya, itu betul-betul sudah tidak ada harapan. Di situ tuh benar-benar serem banget. Jadi ketika bencana, kalau nggak salah itu pertama kali di tanggal 26 November 2025, itu kami udah pasrah. Maksudnya kayak ini nggak bisa dihubungin. Sementara di sosmed, di sosial media itu udah rame. Yang terparah itu Tamiang, kita cuma bisa ngelihat atap-atap rumah warga. Udah pasrah lillahi ta'ala nih, kita udah nggak dapet kabarnya. Kurun waktu November, akhir November sampai awal Desember itu kita belum dapet kabarnya. Kita pikir udah orangnya memang udah nggak ada dan keluarganya kita udah pasrah seperti itu ya. Tapi alhamdulillah di awal Desember kita dapat kabar ternyata beliau itu jalan kaki sejauh beberapa kilometer. Kalau di Maps itu kita ukur jarak dari Kuala Simpang, Aceh Tamiang ke Langsa itu 1 jam perjalanan, tetapi dia jalan kaki demi mencari makanan matang karena anak istrinya dari sejak bencana itu sampai awal Desember itu, saya lupa tepatnya tanggal berapa, beberapa hari yang lalu, itu hanya makan Indomie yang diremuk-remukin karena mereka nggak punya alat untuk masaknya. Ada yang dimakan aja udah alhamdulillah, minumnya nadangin air hujan dari botol. Ketika sampai di Langsa kita ada nawarin untuk mau kirim uang. Dia bilang, kami nggak butuh uang gitu, kami butuh pakaian, kami butuh makanan. Kita di sini udah kayak kota mati, kita mau narik uang di mana kita nggak tahu. Kita mau beli pun harga semua mahal, kita mau beli juga jauh, harus jalan kaki berkilometer dulu seperti itu. Bahkan mereka itu harus tidur dengan bau-bau bangkai setiap malam di Tamiang ya Pak ya, karena memang Tamiang ini yang terparah. Pemerintah ini nggak tegas, tidak dijadikan statusnya menjadi bencana nasional, dijadiin bencana nasional nggak mau, tetapi diurus juga lamban
sampai sekarang bantuan belum ada yang masuk. Beberapa hari yang lalu terakhir saya dapat info itu masih ada sinyal. Karena sinyalnya hilang timbul, mereka tidak ada listrik di malam hari dengan bau bangkai yang menyengat. Bahkan infonya dari binatang dan juga manusia-manusia di sana ada yang sudah sampai meledak perutnya, mengeluarkan belatung-belatung seperti itu. Kemarin juga saya dapat kabar dari Gubernur Aceh, 4 kampung hilang. Itu wow, berat. Dan dia juga mengatakan ini lebih-lebih dari tsunami ya. Ada beberapa kampung hilang entah kemana Pak, yaitu Sawang dan Jambuai lah. Juga Biren, Pasangan. Malam itu 4 kampung juga. Jadi ini Caya, di suatu kondisi bencana itu, uang itu lagi-lagi, oh ternyata bukan segalanya ya. Betul. Kamu dikasih uang bergepok-gepok di sana tidak ada gunanya, Ca. Betul. Malah butuhnya lebih pakaian, makanan. Saya pun merasakan ya, rumah saya pernah terbanjiri gitu kan. Karena kalau saya kan banjir karena musiman segala macam ya. Masuk ke rumah gitu kayak ngerasa udah hopeless, malas nih ngapa-ngapain karena barang rusak gitu kan. Tapi alhamdulillah maksudnya dari desa tuh ada yang ngirimin makanan tuh kayak alhamdulillah. Padahal maksud aku tinggal keluar aja kita masih bisa cari makanan. Betul. Tapi ini posisi yang di Sumatera ini harus jalan berkilo-kilometer. Karena akses jalan rusak, tidak bisa dilalui kendaraan. Betul. Jadi kalian bisa bayangkan lah mirisnya itu seperti apa. Maksudnya cobalah buat sahabat INH yang pernah kebanjiran juga, bagaimana sih susahnya meskipun tidak apple to apple ya dengan mereka. Karena untuk menempuh ke suatu tempat, saya dengar juga ada yang hilang beberapa belas kilo, dia jalan mencari anak istrinya, ketemu sampai nangis segala macam. Ya karena sesulit itu gitu. Saya tegaskan kembali, Sumatera memang tidak baik-baik saja, dan menurut saya ini recovery-nya akan panjang. Bahkan tadi saya juga bilang rumahnya tuh harus direnov 100% total gitu Dari kan. nol, betul. Bayangin sahabat INH, kita bekerja udah puluhan tahun, mulai dari nol, misalkan kasarnya udah mulai nyicil rumah, punya kendaraan. Dengan bencana ini hilang sekejap. Jadi memang Allah kalau mau mengambil sesuatu gampang banget ya. Jadi untuk sahabat INH yang ingin membantu sesama saudara kita, khususnya di Sumatera yang sekarang ya, bisa mengunjungi website kita di inh.or.id atau bisa klik link di deskripsi video ini, atau bisa juga lewat kita membuka campaign juga di mana, Cak? Di kitabisa.com/pray4sumatera.inh. Tetap peduli dengan sesama. Sumatera tidak baik-baik saja, Sumatera butuh pertolongan kita. Sangat butuh. Ini masih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.